Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji, dalam program Gelar Pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat keselamatanmu. Kami akan menerima sabdamu. Kami mohon bukalah hati kami supaya sabdamu menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk semakin mengenal Engkau yang penuh kasih, mengimani Engkau yang penuh kasih. Dalam Kristus Tuhan pengantar kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi kepada orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah, dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan kepada hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah, dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini melakukan iman kita bahwa
Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Ya. Dalam hidup kita sehari, kita sangat mungkin mengalami banyak kekecewaan. Ya, pelayanan kita tidak dihargai. Kita yang sudah bekerja mati-matian karena kesalahan mungkin yang sedikit, ya kita dikata-katain dengan kata-kata yang kasar. Sejauh itu lagi. Hal itu membuat diri kita menjadi sangat dongkol, sangat marah. Bahkan sangat mungkin kita memukul orang yang telah mengata-ngatai kita. Dalam beberapa hal kita juga sering dibohongi. Ya, karena kepentingan tertentu, bisa motif uang, atau mungkin untuk kepentingan pribadi. Ya, karena kita dibohongi, ya kita menjadi jengkel. Dalam banyak kesempatan sangat mungkin juga kita dilecehkan, disepelekan. Ya, banyak sekali hal-hal yang membuat diri kita sakit hati. Tetapi Tuhan Allah sudah mengasihi kita, memberikan hidup, memberikan keselamatan, mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus juga sudah mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkan Dia, yang sudah menyerahkan Dia kepada penguasa-penguasa untuk dihukum. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi pribadi yang pengampun. Dan di perikop akhir tadi, ketika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita, kita akan menerima hukuman. Sesungguhnya hal ini mungkin sulit bagi kita, tetapi kita mempunyai Roh Kudus. Marilah kita membuka hati kita untuk terang Roh Kudus, untuk terang Roh Kudus, supaya menuntun hidup kita untuk selalu bersatu dengan Kristus, mau mengampuni sesama kita demi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.